Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang saya hormati, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini Allah masih memberikan hidayah petunjuknya terhadap kita semua. Maka izinkanlah kami menyampaikan beberapa ayat-ayat dari Allah Rasul. Ini saya sampaikan pertama untuk diri saya sendiri, umumnya kepada seluruh umat Islam yang ada di tanah air. Saya akan menerangkan ayat-ayat dari Rasulullah SAW tentang datangnya kiamat hari Jumat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga hari Jumat, dan keutamaannya hari Jumat. Di dalam sabda Rasulullah yang berbunyi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya waqala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, sebaik-baiknya hari tolaat keluar alaihi atas hari opo asyamsu, matahari, iku yaumul jum'ah, yaumul jum'ah, hari Jumat. Jadi sebaik-baiknya hari, keluarnya matahari di dalam 7 hari itu yang paling utama, paling bagus hari Jumat. Matahari keluar saja dihukumi oleh Allah Rasul, hari Jumatlah matahari keluar yang paling utama dibandingkan hari lainnya. Fihi, di dalam hari Jumat itu khuliqa, diciptakan siapa? Adamu, Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat ukhrija, dikeluarkan siapa? Adam minha, dari surga. Ukhrija, dikeluarkan minha, dari surga. Jadi di dalam hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabi Adam, dan di dalam hari Jumat juga Allah memasukkan ke dalam surga, dan di hari Jumat itu Allah mengeluarkan Adam dari surga karena pelanggarannya memakan buah kuldi itu. Wala takumu, dan tidak akan datang as-saatu kiamat illa, kecuali datangnya fi yaumin, di dalam hari Jumatin, Jumat wa Tirmidzi, hadis Tirmidzi. Jadi terangkan di dalam hadis ini juga tidak datang kiamat kecuali datangnya hari Jumat. Jumat kapan? Jumat tahun depan atau minggu depan. Kalau minggu depan nggak datang berarti nunggu minggu depan lagi. Kalau datang nggak datang lagi ya minggu depan lagi, minggu depan lagi, minggu depan lagi, Jumat depan lagi, Jumat depan lagi. Kalau Jumat kapan? Jumat bulan depan. Kalau Jumat bulan depan itu belum datang berarti Jumat bulan depan lagi, depan lagi sampai tahun. Berarti hari Jumat tahun depan. Kalau tahun depan belum datang, ya tahun depan lagi, tahun depan lagi. Ya tunggulah sampai datangnya. Yang jelas kiamat itu datangnya nanti hari Jumat. Nah, kita tidak perlu menunggu datangnya kiamat. Kiamat kita itu, kalau kiamat dihancurkan oleh Allah, bumi, langit bumi dihancurkan oleh Allah, gunung-gunung seperti kapas berterbangan, itu kiamat besar, kiamat kubro namanya. Nah, kiamat kita, kiamat kecil kita, itu kita kalau sudah meninggal dunia. Maka sebelum kita meninggal dunia, persiapkanlah bekalnya. Karena di dalam hadis dijelaskan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu al-kayyisu, adapun orang yang cerdas man dana nafsahu, man orang dana yang koreksi nafsahu, dirinya sendiri, wa alima, dan beramal lima ba'dal maut, untuk setelah mati. Itu orang yang cerdas. Jadi kita tidak perlu menunggu kiamat kubro. Kiamat kita adalah kalau sudah datang ajal kita. Persiapkanlah sebelum datang ajal kita. Itu orang yang cerdas, untuk sangu, untuk bekal di akhirat. Dan sebaliknya wal ajizu, adapun orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu man, orang yang tamana, berangan-angan ketemu kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Wal ajizu man tabau hawaha
Watamana Allah, orang yang dikatakan orang yang bodoh itu orang yang mengikuti hawa nafsunya diikutkan, kepingin judi ya judi, kepingin mabuk ya mabuk, kepingin medok ya medok, main perempuan, kepingin nyuri ya nyuri, kepingin merampok, itu mengikuti hawa nafsunya, berangan-angan ketemu kepada Allah dan berangan-angan ketemu kepada Allah. Orang yang ketemu kepada Allah itu orang yang masuk ke dalam surga masalahnya. Maksudnya ingin masuk ke dalam surga, kerjaannya, perbuatannya seperti itu, tapi ingin ketemu kepada Allah, ingin masuk ke dalam surga. Itulah yang dikatakan orang yang bodoh. Jadi ini suatu saat akan kumunculkan, insya Allah akan kumunculkan, biar tahu nanti bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang cerdas bagi Allah itu seperti apa, dan orang yang bodoh bagi Allah itu seperti apa, biar ngerti. Dalam hadits lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang isinya waqala Rasulullah SAW adzallallah, yang artinya adzalla, memberi keutamaan siapa Allah anil jum'ati, dari hari Jumat. Man, orang kana yang ada qoblana, sebelum Islam, sebelum kami Nabi, maksudnya sebelum Islam. Kalau umat Islam, hari Jumat itu hari utama, hari besarnya orang Islam. Kalau di Saudi itu hari liburnya itu hari Jumat. Kalau selain Saudi, hari liburnya hari Minggu. Kalau orang Islam, umat Islam di Saudi, hari liburnya hari Jumat. Saya tahu karena saya di Saudi 4 tahun. Saya bisa menyampaikan hati-hati ini karena saya pernah di Saudi selama 4 tahun. Terusnya wakana, dan ada Yahudi, bagi orang-orang Yahudi, Yaumus Sabti, pada hari Sabtu. Kalau Yahudi Sabtuan, hari Sabtu itu hari keramatnya orang Yahudi. Kalau orang Islam hari Jumat, hari keramatnya. Wakana, dan ada Linnasoro, untuk orang-orang Nasrani, Yaumul Ahad, pada hari Minggu. Kalau hari Minggu itu hari besarnya umat Nasrani, hari keramatnya orang-orang Nasrani, hari Minggu. Lah faja'a, maka mendatangkan siapa Allah bina, dengan kami. Fahadana Allah, maka memberi petunjuk pada kami siapa Allah liyaumin, pada hari al-Jum'ati, Jumat. Pada hari Jumat itu Nabi Muhammad ditentukan hari Jumat lah hari besarnya umat Islam. Faja'ala, maka menjadikan siapa al-Jum'ata, pada hari Jumat, wa sabta, dan pada hari Sabtu, wal akhata, dan pada hari Minggu, wa kadalika, dan demikian itu mereka tabaun, mengikuti lana, pada kami, yaumul kiamah, pada hari kiamat. Nahnu, adapun kami Nabi al-akhiru, orang yang akhir, min ahli dunia, Nabi terakhir maksudnya, min ahli dunia, dari ahli dunia, wal awalu, dan orang yang pertama, yaumal kiamah, pada hari kiamat, al maqdiyuna, orang yang dihukumi, lahum, pada mereka, qoblal khalaik, sebelum ciptaan yang lainnya. Jadi Nabi bersabda, Allah memberi keutamaan pada hari Jumat, itu keutamaannya umat Islam. Allah memberi keutamaan kepada Nabi Muhammad, khususnya umumnya kepada umat Islam, pada hari Jumat, hari keramatnya orang Islam, hari Jumat, hari besarnya hari Jumat. Nah, sebelum Nabi Muhammad, hari keramatnya untuk orang Yahudi di hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu. Nah, Allah mendatangkan, memberi petunjuk, hari Jumat lah hari besarnya orang Islam. Maka hari Jumat itu mempunyai keutamaan yang pahala dilibatkan di hari Jumat sampai 10 kali lipat. Lah, Allah mendatangkan hari Jumat, wakadelikat taba'ul lana yaumal kiamah. Lah nanti pada hari Sabtu Minggu ini, Sabtu Minggu ini nanti akan mengikuti kepada Nabi semua, Nabi Muhammad semua. Jadi hari besarnya umat sebelum Nabi Muhammad itu semua akan mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu utusan yang paling akhir dan orang yang paling pertama dihukumi oleh Allah di hari kiamat sebelum ciptaan-ciptaannya lain, ya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mempunyai keutamaan yang mengalahkan nabi-nabi sebelumnya. Itu Allah menciptakan seorang Nabi Muhammad itu seperti itu. Makanya kenapa Nabi Muhammad didatangkan, diutus dari golongan orang-orang Mekah, karena Allah sudah menciptakan Ka'bah itu posisinya juga di Mekah.
Lah Mekah Ka'bah itu porosnya tengah-tengahnya dunia. Atasnya Ka'bah itu Baitul Makmur. Itu kalau menurut hadis itu seperti itu. Atasnya Ka'bah itu Baitul Makmur. Baitul Makmur itu terdapat arsy-nya Allah. Di orang-orang yang Yahudi Nasrani supaya harus mengetahui hal seperti ini sebenarnya, sehingga nanti orang-orang Yahudi Nasrani mau mengikuti Nabi yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Karena di Ka'bah itu bukan dibangun di Mesir, bukan dibangun di Israel, bukan di Baitul Maqdis. Ka'bah itu dibangun oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui petunjuknya malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, dibangun di Mekah itu karena akan datang seorang nabi yang paling utama mengalahkan seluruh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Allah menurunkan nabi di daratan Mekah, karena itulah arahnya Allah, ciptaannya Allah, kiblatnya semua umat itu ya Ka'bah itu. Nah sebelum Nabi Muhammad, orang yang Nasrani itu kiblatnya ke Ka'bah. Dia tawafnya juga di Ka'bah, ibadahnya di Ka'bah. Berhubung Islam menguasai, akhirnya orang-orang itu karena jauhnya antara Bani Israel, orang Israel, Bani Israel ke Mekah itu jauh, akhirnya membuat tempat ibadah di daerahnya yang dinamakan gereja. Gereja itu sebenarnya tempat ibadah seperti masjid ini kalau tidak bisa ke Ka'bah. Nah, ke Ka'bah itu tetap mempunyai kewajiban yang mampu seperti haji. Tuh, kewajibannya orang Bani Israel, Yahudi Nasrani itu setiap tahun yang mampu haji ya harus haji, tawaf. Itu aslinya seperti itu. Nah, berhubung dikuasai umat Islam berubah menjadi Islam, agama yang terakhir untuk menyebutkan agama-agama yang lain, akhirnya orang Yahudi Nasrani itu tidak mau mengakui kenabian seorang Nabi Muhammad. Padahal ulama-ulama Bani Israel yang namanya Abdullah bin Salam itu orang Bani Israel, ulama Bani Israel mengakui keislaman kenabiannya seorang Nabi Muhammad. Tapi lainnya tidak mau mengakuinya. Di dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW barang siapa, yang artinya taroka yang meninggalkan salah satu Jum'ain 3 hari berturut-turut tahunan dengan disengaja, biha dengan Jumatan, tauba Allah, tauba mengecap, menstempel siapa Allah ala kolbi atas hatinya orang. Dicap oleh Allah, ya munafik bisa, fasik bisa. Barang siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut dengan disengaja, orang tersebut akan dicap oleh Allah, disestempel hatinya dengan stempel fasik, munafik, dolim, dan lain-lainnya. Maka kita sebagai orang iman, sebagai orang muslim, tidak boleh meninggalkan Jumatan dengan 3 hari secara sengaja berturut-turut, tidak boleh. Di dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, artinya ala adwa di atas beberapa mimbarihi dari mimbarnya Nabi, layan tahiyanna niscaya menghentikan sungguh siapa aqwamun beberapa kaum ala wadaihim atas meninggalkan atau atas datangnya al jum'ati hari Jumat, Jumatan maksudnya. Allah ya timan Allah niscaya sungguh menyempurnakan siapa Allah ala bihim atas beberapa hati mereka, semua layak gununa, kemudian niscaya ada siapa orang minal ghafilinya dari orang yang lupa. Ayah timanahu loh akan menyimpangkan sungguh siapa Allah ala qulubihim atas hatinya mereka, semua layak guna sehingga ada siapa orang minal ghafilin tergolong orang-orang yang lupa. Jadi Nabi bersabda di atas mimbar mengatakan, dalam beberapa mimbar Nabi mengatakan, maksudnya berkali-kali ini, niscaya sungguh akan berhenti beberapa kaum karena mau mendatangi Jumatan. Orang yang merasa orang Islam, orang iman datang hari Jumat, berhenti datang ke Jumatan. Kalau orang tersebut itu bisa seperti itu artinya. Atau orang tersebut niscaya sungguh menghentikan siapa kaum meninggalkan Jumatan. Kalau orang sudah menghentikan, menghalang-halangi tidak boleh Jumatan, orang tersebut akan alayah Timan Allah ala qulubihim akan menutup atas hatinya mereka, orang-orang yang menghentikan Jumatan, orang-orang tersebut tergolong orang-orang yang lupa.
orang-orang yang dilupakan, orang-orang yang lupa. Jadi kalau hari Jumat datang, orang kaum itu pada berhenti untuk mendatangi Jumatan. Kalau atau Allah itu memberi layahtimanallah ala qulubihim, menutup kepada hati mereka sehingga lupa dengan hari Jumat, dengan Jumatan lupa, sehingga dia meninggalkan Jumat karena lupa. Kalau Allah menutup hatinya terus akhirnya lupa tidak mendatangi Jumatan, ya nggak apa-apa, yang namanya lupa. Itu ada dua makna seperti itu. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, supaya mengingat-ingat hari Jumat itu mempunyai kewajiban Jumatan. Ya Jumatan itu wajib, yang tidak wajib yang terangkan di atas kemarin hadis-hadis yang sudah saya sampaikan. Maka hadis-hadis yang sampaikan ini benar-benar hadis dari Rasul, itulah yang dikerjakan Rasulullah. Maka kalau sekiranya hadis-hadis ayat-ayat yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara umat Islam di seluruh tanah air, ya silakan diambil manfaatnya. Kalau sekiranya bermanfaat, kalau tidak bermanfaat ya abaikan saja, nggak apa-apa. Tidak ada pemaksaan di sini mendengarkan atau tidak. Nah itu tidak ada paksaan. Tapi nanti di akhirat kalau kita tidak mau mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, akan menanggung akibat dari kita tidak maunya itu. Demikianlah para hadirin yang bisa saya sampaikan. Kalau penyampaian saya ini kiranya tidak berkenan menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya umat Islam di tanah air, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.